Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang lahir di kota Bandung. Anak kedua dari 3 bersaudara ini berasal dari keluarga yang sederhana. Beliau pernah bekerja sebagai operator warnet, sales motor untuk mengumpulkan biaya pendaftaran masuk universitas. Suatu hari beliau diperkenalkan bisnis Tiens oleh sahabatnya di saat mahasiswa tingkat akhir. Di awal beliau menolak bisnis Tiens ini. Tetapi tahun 2014 beliau memutuskan untuk bergabung dan memiliki keyakinan kuat untuk bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua. Dari komitmen dan kegigihannya ini, Rocky Stefan telah menikmati kesuksesan dan meraih beberapa impiannya. Prestasi yang sudah diraih dari bisnis Tiens yaitu jalan-jalan ke Asia dan Eropa, family car, cash reward $20.000 dan $50.000. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Rocky Stefan. Baik Bapak Ibu semua, hari ini saya akan men-sharingkan dengan apa yang saya alami dan tentunya ini adalah sebuah perjalanan yang memang saya lalui berkat support system, berkat perusahaan yang sangat luar biasa. Akhirnya saya bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih luar biasa dan saya merasa saya memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Sebelum saya mengenal usaha ini, saya hanya seorang mahasiswa, tentunya mahasiswa yang terlambat lulus Bapak Ibu semua, tapi Tuhan memiliki rencana indah sehingga saya dipertemukan usaha yang sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Dan saya ingat sekali di tahun 2014, saya memiliki tujuan di mana jika saya berbisnis dan bergabung di usaha ini, sebenarnya tujuan saya kecil Bapak Ibu semua. Saya ingin sekali memberikan kado di hari ulang tahun ibu saya. Oleh karena itu, saya ingin bertanya juga pada Bapak Ibu semua, apa yang Anda pikirkan atau apa yang menjadi tujuan Anda ketika Anda bergabung? Karena hal itu bisa menjelaskan orientasi kesuksesan kita yang berbeda-beda Bapak Ibu. Saya percaya di bisnis yang sama, dengan support sistem yang sama, kita pasti akan memiliki orientasi sukses yang berbeda-beda. Oleh karena itu hari ini dengan banyak perbedaan, saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu semua untuk memiliki persepsi yang sama. Ketika kita memiliki orientasi yang sukses yang berbeda-beda, tapi Tiansi dan One Vision akan juga memberikan fasilitas yang sangat maksimal untuk kita bisa raih di usaha ini Bapak Ibu semua. Kita tahu bahwa salah satu pencapaian yang sangat luar biasa kita bisa raih dengan kerja keras, dan saya yakin upline Anda adalah salah satu faktor penting di dalam menjalankan usaha ini. Dan hari ini saya ingin berbagi dan kembali mengingatkan bahwa ada slide yang sering kita lihat di pertemuan Bapak Ibu semua. Dan sebenarnya ini hanya 3 poin saja. Yang pertama, kita bekerja untuk fokus. Nah, kalau di sini gambarnya pohon uang Bapak Ibu semua. Dan pohon uang ini kita analogikan sebagai aset. Nah, yang ketiga adalah penghasilan yang bertujuan akhirnya kita bisa punya masa depan yang lebih luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, setelah kita sama-sama memahami pemaparan ini, hasil adalah poin yang paling terakhir. Hasil adalah hal yang perlu kita perhitungkan di akhir. Oleh karena itu, yang namanya pembangun aset, yang namanya pemain jangka panjang, mereka fokus memperkuat aset Bapak Ibu semua. Jadi, di saat kita memulai, tentu tantangan jauh lebih besar dibanding hasilnya. Ini untuk yang mungkin sepakat, mungkin Anda bisa teringat kembali mungkin bahwa memang ketika kita mulai bergabung, justru bukan hasil yang kita dapatkan. Biasanya banyak tantangan. Mungkin ada banyak penolakan,
Atau mungkin sahabat-sahabat kita sudah mulai jaga jarak karena kita sudah tergabung dalam bisnis MLM. Nah, tapi Bapak Ibu semua, yang jadi prinsip pada slide ini adalah bahwa kerja untuk bangun aset tanpa perlu sesegera mungkin mempertimbangkan hasilnya datang atau tidak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memiliki orientasi sukses yang sama, karena yang Tianxi tawarkan, yang One Vision ingin bantu adalah bagaimana caranya kita memiliki aset yang kuat sehingga passive income akan jadi sesuatu yang Anda gunakan untuk kehidupan yang sangat freedom, Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, inilah yang saya sadari bahwa ketika saya pertama kali bergabung, memang saya memiliki tujuan dalam jangka panjang. Walaupun di awal saya tahu bahwa ketika saya bisa memberikan kado untuk ibu saya, maka ini adalah sebuah tanda bahwa bisnis ini menghasilkan. Dan ketika saya terus belajar di pertemuan-pertemuan seperti ini, ternyata reward tertinggi di usaha ini itu bukan cash reward Bapak Ibu semua. Tapi reward tertinggi di usaha ini, kita memiliki passive income dengan kekuatan aset yang kokoh. Nah, aset ini bukan hanya berdasarkan omset yang besar, tapi aset ini berdasarkan jumlah leader yang begitu banyak dari setiap kaki yang kita bangun, Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, Anda hari ini sudah masuk pada track yang tepat. Track yang tepat itu apa? Track yang tepat itu Anda sudah melakukan hal yang dulu kami lakukan, hal yang dulu saya lakukan. Saya berangkat dari usaha ini dengan presentasi, dengan membuat daftar nama, dan seterusnya, sehingga akhirnya saya memiliki checkpoint. Nah, jadi Bapak Ibu semua, PBO adalah checkpoint untuk kita memastikan bahwa kita ada di track yang namanya bangun aset. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu semua. Jadi, 3 poin ini Bapak Ibu, kerja untuk bangun aset, dan suatu saat asetlah yang akan menggelontorkan atau yang memberikan impact penghasilan untuk Anda bisa menyusun masa depan yang jauh lebih indah. Setiap dari kita pasti memiliki impian yang berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu semua, ada satu kata yang mewakilkan banyak impian. Milikilah aset. Apapun impiannya, dengan banyak perbedaan impian, saya yakin ini akan menjadi goals kita bersama-sama. Amin ya Bapak Ibu, bahwa kita suatu saat adalah pemilik aset yang kokoh dan kuat di bisnis Tianxi. Nah, lalu pertanyaannya, apa hubungannya CPM ini dan kenapa Anda harus menjadi seorang CP? Nah, saya akan jelaskan kenapa Anda sudah mulai ada di track yang tepat, kenapa Anda akan menuju pada kekuatan bisnis yang lebih kokoh. Tapi saya ingin bongkar sedikit soal CP ini Bapak Ibu semua. Nah, kalau untuk syaratnya mungkin Anda sudah sangat mahir, paham sekali, bahkan mungkin berulang-ulang kali di tes Anda sudah bisa mengucapkan syaratnya ya. Tapi saya tidak ingin bahas syaratnya, tapi saya ingin bahas apa makna di balik CP. Nah, jadi Bapak Ibu semua, banyak sekali yang salah menafsirkan bahwa PBO ini adalah salah satu perintah yang harus diselesaikan karena upline, karena nggak enak sama upline. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jika Anda masih memiliki pemikiran seperti ini, maka Anda akan memiliki hambatan dengan duplikasi ke depannya. Jadi saya pengen bilang pada Bapak Ibu semua, bahwa CP adalah kunci. CP adalah kunci untuk kita mulai masuk ke track yang namanya bangun aset. Semua PBO membutuhkan CP Bapak Ibu. Majesty butuh CP, Ambassador butuh CP, Crown butuh CP. Jadi semua pasti berawal dari CP. Oleh karena itu, CP adalah kunci. Nah, kenapa kunci? Saya akan bedah. Nah, ini Bapak Ibu semua, saya merasa CP ini terbagi dalam 3 inti. Yang pertama ada unsur selling, yang kedua ada unsur jaringan, yang ketiga adalah unsur tetap haus dan konsisten mau belajar.
Nah, kenapa saya bilang CP ini terbagi dalam 3 unsur? Mari kita bedah, ada beberapa syarat yang mengantarkan kepada 3 unsur tersebut. Yaitu selling, Bapak Ibu. Selling udah pasti kita disarankan untuk memiliki penjualan minimal 3.000 PV. Maka, jika Anda berangkat sebagai CP karena selling, Anda CP yang ya dari selling, Bapak Ibu semua. Jika Anda sekarang menjadi CP karena Anda punya omset dari jaringan, sehingga Anda tutup poin 650, maka Anda CP yang berangkat dari jaringan. Dan mungkin kemampuan Anda di presentasi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu semua, kenapa CP ada unsur tetap harus belajar? Karena banyak orang yang rata-rata mengejar CP hanya untuk memastikan sudah mengumpulkan PR yang diberikan oleh upline. Nah, ini salah sekali Bapak Ibu semua. Tugas kita bukan hanya memiliki starter pack, tapi menguasai starter pack. Tugas kita Bapak Ibu semua, bukan hanya berlangganan NetPi sehingga status PBO kita berubah, tapi justru kita dituntut untuk terus mau belajar sehingga kemudian konsisten mendengarkan NetPi. Nah, jadi Bapak Ibu semua, 3 unsur CP ini adalah CP yang betul-betul menurut saya CP yang sangat sejati. Karena 3 unsur ini akan menentukan akar dari aset, pohon aset yang Anda bangun dari sekarang. Secara selling selesai, secara networking berjalan, secara learning juga secara konsisten terus-menerus digali. Apa artinya kalau kita hanya action tapi tidak menambah ilmu Bapak Ibu semua? Jadi hari ini selling, networking, and learning adalah salah satu komponen yang kuat untuk Anda duplikasikan ke bawah. Nah, jadi ketika saya bergabung Bapak Ibu semua, saya berangkat dari CP. Dan tugas saya adalah menjadi seorang CP. Sehingga CP ini adalah salah satu goals pribadi yang saya harus lakukan dengan segera. Ya, hari ini mungkin Anda sudah pernah mendengar ada tren CP di minggu 1 atau mungkin di minggu 2, tapi saya percaya ketika tutup buku selesai dan Anda sesegera mungkin menjadi seorang CP, Anda adalah influencer terbaik untuk grup Anda. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sesegera mungkin menjadi CP. Karena upline adalah influencer terbaik bagi downline-nya. Dan status kita sekarang sama-sama Bapak Ibu semua. Kita adalah influencer. Hari ini mungkin tidak semua distributor memiliki pencapaian secara materi dengan langsung memiliki barang-barang impian seperti mobil, motor. Tapi mari kita berangkat dengan status upline yang memiliki branding PBO sehingga ini akan jadi tren Bapak Ibu semua. Saya belajar bahwa kepemimpinan itu adalah salah satu hal yang kita bisa tekuni sehingga tidak perlu Anda merasa minder karena Anda berangkat mungkin dari plekmatis, Anda berangkat mungkin dari melankolis, karena kepemimpinan ini sama dengan pengorbanan. Kalau hari ini Anda mau berkorban, lebih repot, lebih capek dari awal, saya percaya Anda sedang mengasah kepemimpinan Anda. Oleh karena itu, saya di tahun 2014 berhasil menciptakan sebuah tren. Nah, tren apa itu Bapak Ibu? Tren menjadi seorang distributor TNC yang memiliki PBO CP. Oleh karena itu, lama-kelamaan, ini hanya analogi saja, kondisi bisnis saya seperti ini. Jadi Bapak Ibu semua, saya yakin masing-masing dari kita, memiliki kesempatan untuk menciptakan tren. Nah, tren apa yang harus Anda bangun? Tren memiliki status PBO CP sesegera mungkin. Nah, saya yakin Anda pasti akan mulai punya follower orang-orang yang sepakat dengan pemikiran Anda karena Anda bukan hanya memotivasi, tapi Anda membuktikan bahwa Anda adalah orang yang menyelesaikan sesuatu tanpa Anda
memerintah sebelum melakukan. Jadi hari ini Bapak Ibu semua, kuncinya kalau Anda ingin membangun aset, ciptakan tren PBO sesegera mungkin. Karena Anda adalah influencer terbaik di jaringan Anda. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jika sekarang Anda berhasil menciptakan tren atau budaya CP sesegera mungkin, lama-kelamaan Bapak Ibu semua, Anda bisa cek level PBO Anda akan meningkat. Level PBO Anda dari CP tentunya pasti naik ke royal. Nah, artinya Bapak Ibu semua, ini sebuah langkah yang luar biasa karena Anda akan berkesempatan untuk menciptakan tren kedua, yaitu adalah royal Bapak Ibu semua. Anda adalah influencer royal, sehingga Anda bisa memiliki pengaruh, dan pengaruh ini diberikan ke bawah secara positif karena Anda berhasil membuka jalan sebagai upline yang naik pada level PBO yang lebih luar biasa lagi. Nah, jadi Bapak Ibu semua, lama-kelamaan jika tren ini Anda terus lakukan secara rutin dan konsisten, dan Anda pegang bahwa peringkat PBO Anda jauh lebih penting, maka Anda akan menciptakan keturunan-keturunan yang memiliki prinsip-prinsip dalam mengejar sebuah status PBO, dan ini akan menjadi pedoman di dalam perjalanan Anda membangun aset. Jadi hari ini, kalau Anda sekarang sudah berhasil jadi CP, maka tugas Anda menginfluence grup Anda untuk sesegera mungkin menjadi CP, karena saya yakin suatu saat Anda akan menjadi upline yang bisa menginfluence untuk bagaimana caranya menjadi seorang crown, menjadi seorang ambassador, menjadi seorang majesty. Oleh karena itu, hari ini saya ingin bilang pada Anda semua bahwa membangun aset adalah orang-orang yang memiliki tujuan panjang. Dan tujuan panjang ini bisa kita mulai dengan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Nah, saya ingin bilang pada Bapak Ibu semua, betul sekali bahwa bonus mingguan itu salah satu pendukung kita di saat kita memiliki kebutuhan untuk operasional dan kebutuhan-kebutuhan lainnya atau kebutuhan keluarga. Tapi Bapak Ibu semua, membangun aset bukan hanya bertahan hidup dari bonus ke bonus. Pembangunan aset memiliki tujuan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama latih diri kita untuk mulai bergerak, bukan hanya untuk menunggu bonus berikutnya Bapak Ibu semua. Karena tutup buku minggu 4 itu salah satu bagian dari goals-goals panjang. Tutup buku bulan 1 sampai bulan 12 itu salah satu batu lompatan untuk menciptakan goals yang sangat besar. Dan saya yakin Anda bisa berangkat dan memulai dari seorang CP saat ini. Dan kita masuk ke slide berikutnya. Jadi hari ini Bapak Ibu semua, siapakah orang yang patut untuk memulai lebih awal untuk menciptakan tren PBO ini? Yaitu adalah Anda. Mulai dari diri kita sendiri, karena pemimpin yang hebat bukan karena bisa mengumpulkan massa yang banyak. Bukan karena bisa memiliki skill yang lengkap, bukan. Tapi pemimpin yang hebat adalah ketika dia mampu memimpin dirinya sendiri. Oleh karena itu, pimpinlah diri kita sendiri, karena suatu saat Anda akan mampu memberikan influence yang tepat. Dan suatu saat, jika Anda sekarang belum bisa menemukan orang-orang yang tepat dengan budaya seperti ini, jauh lebih cepat, jauh lebih lengkap, Anda akan dipertemukan orang-orang tepat yang Anda ingin ajak melakukan perjalanan bisnis yang lebih panjang lagi, Bapak Ibu semua. Jadi, mulailah dari diri kita sendiri, Bapak Ibu semua. Nah, hari ini tentunya untuk menemukan momentum, kita harus melakukan gerakan yang begitu cepat. Nah, teman-teman semua, hari ini saya nggak ngajak nobar nonton kartun, enggak. Tapi hari ini saya ingin ajak Anda semua untuk mengenang film yang mungkin menghiasi di layar kaca Anda semua ya. Nama kartunya apa? Ya, betul. Naruto, betul. Nah, Naruto ini dikenal dengan memiliki jurus 1001 bayangan. Naruto ini dikenal dengan memiliki jurus 1001 bayangan. Sehingga si musuh ini bingung. Mau mukul Naruto ternyata salah. Karena duplikasinya begitu banyak. Nah, ternyata
jurus Naruto ini memang harus kita gunakan Bapak Ibu semua untuk bisa menduplikasikan bagaimana caranya diri kita itu menjadi lebih banyak. Nah, Naruto ini memiliki jurus 1001 bayangan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memiliki jurus 1001 bayangan? Nah, artinya Bapak Ibu semua butuh pelipatan dan percepatan. Karena pelipatan dan percepatan sama dengan momentum. Saya ulang ya Bapak Ibu semua. Karena pelipatan dan percepatan sama dengan momentum. Nah, bagaimana caranya supaya bisnis memiliki kecepatan lebih tinggi, memiliki pelipatan yang cukup konsisten? Mari kita bahas dengan apa aktivitasnya. Yang pertama, berapa angka Anda presentasi, berapa kali Anda home meeting. Mungkin hal-hal ini basic. Atau mungkin sekuat apa Anda bisa home meeting dalam 1 bulan, dalam 1 minggu. Jika Anda bisa 10 kali, selamat, Anda pekerja keras. Jika Anda rajin home meeting, seminggu bisa 4-5 kali, selamat, Anda pekerja keras. Tapi Bapak Ibu semua, ada hal yang harus kita siapkan, bahwa selain kita sanggup untuk melakukan lebih banyak, ada hal yang harus kita ingat Bapak Ibu semua. Nah, saya ingin berikan satu pertanyaan, berapa pelaku presentasi di setiap jaringan yang Anda buka? Jadi Bapak Ibu semua, kecepatan hanya sebuah kecepatan tanpa pelipatan. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar Anda bisa melakukan lebih banyak, tapi bisa melipat gandakan pelaku presentasi. Karena presentasi akan mendatangkan home meeting. Saya ulang ya Bapak Ibu, karena presentasi akan mendatangkan home meeting. Dan home meeting akan mendatangkan kepertemuan yang skalanya lebih besar. Ya mungkin kita sebut saja grand home meeting yang skala pertemuannya lebih besar. Jadi Bapak Ibu semua, untuk memiliki pelipatan dan percepatan, tugasnya adalah lipatkan Bapak Ibu semua pelaku presentasi di jaringan Anda. Yang kedua, lipatkan pelaku home meeting Anda, lipatkan juga pelaku grand home meeting di setiap kaki yang Anda bangun. Kalau Anda punya 4 kaki, berapa pelaku home meeting di kaki pertama, berapa pelaku presentasi di kaki kedua, karena itulah yang menjadi mesin penggerak momentum. Oleh karena itu, di saat aktivitas ini Anda terus lakukan secara konsisten, maka lama-kelamaan Anda akan punya bonus dari aktivitas ini. Lama-kelamaan mungkin Anda mulai punya base camp. Lama-kelamaan, awalnya Anda masuk ke lingkungan positif, ternyata Anda sudah mampu menciptakan lingkungan positif. Jadi tugas kita tuh 2 Bapak Ibu semua. Berada di lingkungan positif, dan kembali menciptakan lingkungan positif. Oleh karena itu, Basecamp ini akan jadi bonus untuk Anda yang memiliki momentum. Dan lama-kelamaan Anda akan memiliki kontribusi besar di 1 titik OP. Dan tidak mustahil, mungkin ke depannya Anda adalah upline yang menciptakan titik-titik OP di luar kota sana. Kenapa Bapak Ibu semua? Karena menurut apa yang saya alami Bapak Ibu semua, ketika kita berhasil menciptakan komunitas positif, itu sudah satu paket dengan kita berhasil menciptakan tim player. Dan tim player ini siap untuk melakukan visi misi yang sama. Dan tingkat keberhasilan bisnis Anda secara aset akan lebih bertumbuh lagi. Dari Basecamp, OP, dan Amin, mudah-mudahan Anda adalah salah satu leader yang menciptakan VS di salah satu kota di luar kota sana yang Anda bangun. Jadi inilah salah satu cara bagaimana caranya memiliki bisnis bermomentum. Oleh karena itu, mungkin akan jadi perdebatan melakukan lebih banyak dan juga melipat gandakan pelaku-pelaku. Jadi hari ini saya akan bagi 2, kapan saatnya kita kerja keras dan kapan saatnya kita kerja cerdas. Nah, Anda kalau bisa lihat 2 gambar di sini, mungkin ini sudah jadi mewakilkan ya. Si pekerja keras kita anggap Superman, si pekerja cerdas mungkin ini adalah tim Avenger, dan tentunya kedua hal ini pasti akan kita lewati. Kita akan berangkat dengan kerja sendirian, dan lama-lama kita akan menjadi percontohan sehingga akhirnya kita bisa membangun tim seperti Avenger. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Anda hari ini kita sama-sama untuk fokus kerja keras dan kerja cerdas. Oleh karena itu, 2 hal ini akan menjadi kombinasi yang sangat luar biasa. Nah, jadi artinya Bapak Ibu,
untuk kita bisa kerja cerdas, tentunya aksi kita di lapangan, kerja kita di lapangan, itu harus dikomunikasikan dengan support system yang sudah teruji dan sangat luar biasa karena telah melahirkan banyak leader. Oleh karena itu, kerja kita sudah pasti akan dilibatkan dengan program-program yang One Vision sudah sediakan. Oleh karena itu, saya ingin berikan sebuah pertanyaan yang mungkin Anda bisa jawab. Berapa jumlahnya pelaku presentasi di jaringan Anda dan berapa jumlahnya pelaku meeting di jaringan Anda. Karena ketika angka ini terus berlipat, maka Anda adalah pemegang momentum atas jaringan Anda. Dan selamat, Anda mungkin sudah mulai memiliki level kepemimpinan yang jauh lebih tinggi lagi. Dan saya percaya kita semua bisa, dan tidak perlu perdebatan, mana kerja keras, mana kerja cerdas, tapi saya percaya bahwa ketika kita bisa berhasil mengkombinasikan antara kerja keras dan kerja cerdas, maka sebenarnya yang kita perlukan adalah kerja secara efisien, Bapak Ibu semua. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Mari kita sama-sama bertumbuh dengan 773. 773 adalah sebuah pagar yang tidak boleh kita lewati. Sehingga tidak banyak orang-orang yang memang akhirnya tersesat, Bapak Ibu semua. Saya nanti akan jelaskan kenapa akhirnya ada orang yang bisa tersesat, tapi mari kita sama-sama bertumbuh, bukan hanya sekedar bonus yang kita terima, tapi kapasitas diri, level PBO, level kepemimpinan, sehingga akhirnya Anda melahirkan keturunan-keturunan yang lebih luar biasa lagi. Sehingga suatu saat, dari tahun ke tahun, Anda sudah mulai memiliki bisnis yang kokoh dan stabil. Dan hari ini Bapak Ibu semua, apa itu aset, apa itu passive income, adalah effort yang Anda lakukan di 2-3 tahun sebelumnya. Nah, tapi pertanyaannya 2-3 tahun sebelumnya apa yang Anda lakukan? Ya artinya Bapak Ibu semua, saya memiliki prinsip, kalau bonus saya 1 juta, saya harus kerja 5 juta. Kalau bonus saya 5 juta, saya harus kerja seperti terima 10 juta. Kalau bonus saya 10 juta, saya harus kerja 20-30 juta. Nah, jadi Bapak Ibu, benang merahnya adalah kita untuk pembangun aset, kita bekerja lebih dari apa yang dibayar. Karena itulah seseorang yang bisa dikatakan pembangun aset dan leader yang memiliki visi misi yang tepat dan jelas Bapak Ibu semua. Jadi mari kita bertumbuh sama-sama dengan 773 sebagai pagar di mana akhirnya kita bisa melahirkan leader-leader selanjutnya dan Anda adalah pemilik passive income selanjutnya di TNC. Amin ya Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu semua, di era pandemik ini saya berdiskusi dengan teman-teman, ada teman saya mungkin yang beda profesi, ada yang bekerja, ada yang punya bisnis konvensional. Gimana bro, TNC-nya? Lu sekarang cari duit di mana? Nah, banyak orang yang merasa bahwa loh kok beda ya? Nah, jadi Bapak Ibu semua, puji Tuhan, puji syukur di era pandemik ini justru saya memiliki momentum, saya dapat titipan yang baru sehingga kali ketiga Bapak Ibu saya bisa beli rumah, puji Tuhan, berkat bisnis TNC, dan saya merasa telah memberikan loyalitas yang maksimal kepada perusahaan dan juga One Vision. Sehingga Bapak Ibu semua, inilah sebuah hasil, dan pembelian rumah ini saya selesaikan, totalnya sekarang nilainya sekitar 4 miliaran, dan saya bersyukur, saya tidak pantang menyerah, saya bersyukur Tuhan tuntun saya, sehingga saya bisa memiliki keputusan yang tepat. Oleh karena itu, bagi Anda yang sekarang mungkin sedang memiliki masalah, atau Anda lagi ditinggal downline, atau mungkin Anda kehilangan upline Anda, jangan cepat berkesimpulan pada hal-hal buruk Bapak Ibu semua. Karena yang saya alami Bapak Ibu semua, ketika kita didatangkan oleh masalah, memang akan timbul yang namanya kesengsaraan. Tapi hasil Bapak Ibu, kesimpulan saya, setelah saya bertahan, lanjut berjuang, jatuh dan bangkit, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Sehingga ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan di saat itulah
Anda memiliki mental seorang pemenang. Jadi Bapak Ibu semua, kadang masalah bukan untuk dihindari, tapi cobalah untuk Anda mulai berteman dengan masalah. Karena masalah bisa jadi adalah guru yang tidak terlihat, dan itu mungkin sebuah rencana Tuhan untuk Anda memiliki kepantasan dengan apa yang Anda minta, Bapak Ibu semua. Jadi hari ini, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang baik, Bapak Ibu semua. Jika Anda sekarang sedang berjuang, sedang berproses. Dan berproses tentunya kita akan memiliki tekanan, dan mungkin ada beberapa masalah yang terjadi, bahwa banyak sekali mungkin produk-produk yang membuat gairah bisnis kita berkurang. Artinya mungkin banyak produk-produk di bawah harga, gitu Bapak Ibu semua ya. Tapi saya ingin ingatkan Bapak Ibu semua, untuk Anda mungkin yang sekarang menemukan jalan pintas, menemukan cara untuk mengejar kesuksesan secara instan. Saya mohon untuk segera stop, karena cara yang instan juga tidak akan bisa bertahan dalam jangka panjang. Mari kita sama-sama bermain dengan jangka panjang, dan saya juga ingin berikan sebuah pesan bahwa cara mengatasi masalah bukan dengan masalah. Artinya Bapak Ibu semua, cara mengatasi harga di bawah distributor bukan dengan menjual produk dengan repackaging. Karena Anda akan melahirkan masalah-masalah yang baru, dan masalah itu Anda yang ciptakan sendiri. Oleh karena itu, stop juga untuk repackaging Bapak Ibu semua. Karena repackaging adalah sebuah masalah yang Anda akan temukan ketika Anda fokus membangun aset. Tentu itu akan sangat dipengaruhi duplikasi yang kuat. Ketika repackaging diduplikasi, selamat. Anda sedang menciptakan pebisnis-pebisnis konvensional yang terdaftar di Tianzi. Jadi, stop undercutting, stop repackaging, dan saya yakin kita punya cara solusi yang belum kita temukan, tapi saya yakin mental pemenang, mental juara akan Anda temukan sehingga Anda bisa keluar dari tantangan-tantangan yang ada di pandemi sekarang. Dan hari ini saya juga ingin mengingatkan bahwa saya punya impian, Anda punya impian, saya buat dream book, Anda buat dream book, dan sehingga akhirnya banyak sekali orang-orang distributor atau downline, kita semua memiliki impian. Tapi sedikit sekali setelah merencanakan impiannya, menuliskan impiannya, sedikit sekali orang-orang yang benar-benar percaya pada impiannya. Oleh karena itu, saya ingin memberikan satu pertanyaan. Ketika Anda sudah menetapkan impian Anda, sudah menuliskan impian Anda, apakah Anda percaya pada impiannya? Apakah Anda percaya bahwa impian Anda akan tercapai? Jika impian Anda akan tercapai dan Anda mengalami kesulitan, maka ini adalah sebuah trek, tantangan yang Anda harus lalui dan tempuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, mari kita laksanakan 773 dengan konsistensi, dengan kegigihan yang sangat luar biasa, sehingga kita akan bermuara pada tempat yang jauh lebih luar biasa. Dan hari ini, sebagai pesan terakhir yang ingin saya ungkapkan, tetaplah setia menunggu janji Tuhan di dalam hidupmu. Anda sudah berjuang, Anda sudah memberikan yang terbaik, tapi jawabannya belum datang. Anda sudah melakukan 773 dengan maksimal, tapi belum ada tanda-tanda. Tetaplah setia menunggu janji Tuhan di dalam hidupmu. Jangan putus asa, jangan menyerah, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Manusia bisa menentukan waktunya, kapan untuk mau sukses, tapi Tuhan punya rencana yang tidak bisa digugat. Sehingga Bapak Ibu semua, mari kita fokus pada waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Tuhan yang berjanji pasti ditepati Bapak Ibu semua. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa di sesi 2. Saya Rocky Stefan, mohon pamit undur diri.